Ya, pemirsa pasti udah gak sabar ya untuk mengenal sosok ini. Nah, untuk mengetahui kegiatan mendaki gunung, kita sudah terhubung langsung dengan Kansa Syala. Selamat pagi, Kansa. Selamat pagi Kak, hai. Cantik sekali. Kansa, ini saya merasa senang sekali ya pagi ini karena bisa berbincang langsung dengan saya. Saya baca lagi nih, sebagai pendaki perempuan termuda Indonesia. Luar biasa loh, 76 gunung sudah didaki. Sekarang kalau boleh tahu Kansa umur berapa sih? Aku sekarang umur 16 tahun Kak. 16 tahun sudah 76 puncak gunung. Jadi setahun tuh bisa mendaki gunung berapa? Tahun ini alhamdulillah aku udah daki sekitar 22 gunung. Wah, saya mikirnya aja udah puyeng. Oke, tapi saya ingin berbicara lebih lanjut ya dengan Kansa soal pertama kali mungkin ya Kansa ya. Pertama kali kemudian mendaki gunung itu saya baca tadi usia 7 tahun. 7 tahun udah mendaki gunung. Perasaannya pertama kali mendaki gunung gimana? Jadi gini, sebenarnya tuh awalnya karena aku terlahir dari keluarga yang memang suka alam, dari umur 9 bulan tuh udah diajak naik gunung Kak, udah dibawa ke alam lah. Jadi sewaktu itu sama ayah kayak dibawa ke Curug, camping-camping ceria, camping-camping keluarga, ngeliat alam dulu lah, dikenalin dulu sama media alam. Akhirnya tuh baru ada mulai ketertarikan di umur 5 tahun. Waktu itu pertama kali naik Gunung Bromo. Feels-nya kayak ngerti nggak sih kayak ngerasa pertama kali tapi saya ada deg-degan banget. Cuman pas udah nyampe puncak tuh ternyata seasik ini ya, sekeren ini pemandangannya dan akhirnya makin pengen lagi dan akhirnya baru gunung tinggi yang pertama aku daki itu Gunung Rinjani di umur 7 tahun itu. Dari situ mulai makin lagi tuh kebangun lagi tuh interest untuk tentang gunung-gunung di Indonesia. Akhirnya dari situ aku mulai searching-searching tentang gunung-gunung dan waktu itu di tahun 2013 ya kalau nggak salah itu rilis film yang lumayan fenomenal yaitu film 5 cm dan itu yang menginspirasi aku untuk menjadi pendaki sampai sekarang. Dan dari situ aku naik Gunung Semeru 2018, 2000 sekitar 14. Dari situ gerbang pembuka aku menjadi seorang yang suka naik gunung dan dari situ akhirnya mulai-mulai lagi dan aku mulai start program di Seven Summit of Indonesia atau 7 gunung tertinggi di Indonesia. Kita mulai dari Gunung Semeru, lalu selanjutnya Gunung Kerinci, Gunung Rentemario, Gunung Rinjani, Binaya, Bukit Raya, dan terakhir Kartens Pyramid di Papua. Dan aku juga nggak berhenti sampai situ aja. Aku masih tetap eksplor gunung-gunung terus dan feels-nya tuh samanya kayak naik gunung tuh kayak apa ya? Aku nggak pernah ada rasa bosan gitu kalau naik gunung, kayak selalu ada excited, bahkan kayak kalau aku nggak naik gunung tuh rasanya kayak kosong aja gitu hatinya. Jadi kayak emang sampai sekarang tuh udah jadi hobi dan senangnya udah bisa jadi prestasi juga sih buat aku. Saya juga penggemar film 5 cm, tapi bedanya saya nggak langsung naik gunung loh. Ini beda ya, beda pet ya, beda jalan ya. Tapi Kansa, ini sudah 76 puncak gunung. Kalau misalnya mendaki tuh persiapannya apa aja sih? Ini mungkin ada latihan fisik, atau mungkin makanannya dijaga, atau persiapan apa sih yang disiapkan Kansa sebelum naik gunung? Persiapan itu banyak banget ya Kak, karena naik gunung itu adalah pastinya kan bukan hal yang bisa kita lakukan ya kayak di kota gitu. Dan ada dua bahaya yang kita bisa mengintai kita, bahaya objektif dan bahaya subjektif. Gimana caranya biar kita bisa mengantisipasi dengan melakukan persiapan-persiapan. Kalau bagi aku, karena aku masih kecil juga dan perempuan juga, gerbang utamanya adalah izin dari orang tua. Itu penting banget, jangan sampai di skip dengan sengaja. Kalau tidak dapat dari izin orang tua, selanjutnya adalah melakukan persiapan selanjutnya, yaitu bagi aku adalah mempelajari literatur gunung yang akan kita daki. Kita harus tahu nih, kita harus bikin targetan-targetan kita. Kayak kalau melakukan ekspedisi, kita harus bikin nih targetan awal, targetan rendah, targetan tinggi. Itu juga dengan naik gunung, kita harus membuat nih target kita apa nih kalau misalnya kita baru memulai naik gunung. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk ke gunung yang ketinggian sekitar 3.800, kayak bisa. Kita juga harus step by step, semuanya harus langkah demi langkah. Literatur itu kita kayak mempelajari tentang detail-detail gunung yang akan kita daki. Misalnya aku mau naik Gunung Bromo, aku mau naik Gunung Rinjani nih. Aku harus tahu di sana itu ada berapa jalur. Aku harus tahu ada di sana yang ada mata airnya itu di camp berapa. Lalu jalurnya itu dari mana aja, ketinggiannya berapa. Lalu kira-kira suhunya itu di berapa derajat dan hal-hal itu tuh perlu kita ketahui biar kita pas di lapangan kita nggak buta sama keadaan di sana. Lalu selanjutnya yaitu latihan fisik karena gunung itu adalah kegiatan yang membutuhkan fisik yang pastinya optimal ya, nggak bisa asal-asalan kita mau naik gunung, misalnya sebulan lagi kita baru latih itu sekitar cuman 5 hari doang, nggak bisa kayak gitu, karena kita pasti bakalan jatuh di situ. Fisik itu kalau aku sendiri banyak banget latihan fisik yang aku lakuin, mulai dari naik sepeda, renang, lari. Kalau aku sih utamanya di lari ya, aku sering banget lari.
Dan tryout kalau aku tryout biasanya aku tuh prinsipnya gini, aku mau naik gunung itu latihan dengan naik gunung itu sendiri. Jadi aku misalnya mau latihan ke Gunung Elbrus kemarin, aku latihan naik sekitar 15 gunung ada tuh Kak buat latihan ke Gunung Elbrus itu. Jadi kita ada latihan aklimatisasi, latihan konstan jalan, bisa latihan bawa beban juga, dan punya beda-beda deh masing-masing metode latihannya. Selain latihan fisik itu yang pastinya persiapan mental ya, karena semua tuh harus dibarengin sama mental yang kuat. Nggak bisa kita cuma dengan bekal fisik doang, cuma pas udah nyampe di sana mental kita nggak kuat, akhirnya kita bisa drop dan bisa gagal naik gunungnya gitu. Jadi gimana dengan mentalnya biar kuat ya, dengan pastinya fisiknya harus dipersiapkan dengan matang, dengan persiapan-persiapan yang matang. Jadi hal-hal itu kalau udah dimatang dipersiapin, nanti mental kita bakal kayak pede sendirinya gitu. Selanjutnya pastinya perlengkapan ya. Aku punya prinsip adalah mendaki itu dengan aman dan nyaman. Dan pendaki itu harus menggunakan perlengkapan yang aman, yang dari ujung kaki ke ujung kepala. Gak bisa kita asal-asalan pakai celana jeans buat di gunung, pakai sendal gunung buat mendaki, karena kaki itu senjata utama kita di gunung Kak, harus dilindungin, nggak boleh sampai lecet, nggak boleh sampai kilir, nggak boleh sampai kena luka apa-apa, karena kan kita jalan pakai kaki ya. Lalu jeans juga, karena kan di sana kan banyak bisa ada hujan nih, kalau kena jeans kan pasti berat, bakal mengganggu kita di jalan. Harus bawa raincoat, harus bawa apalagi ya, jaket yang banyak, jaket yang tebal, topi, trekking pole kalau misalnya membutuhkan. Jadi hal-hal itu harus kita ketahui dulu nih, kita harus sesuai dengan standar operasional pendakiannya, pakaiannya. Lalu selanjutnya pastinya logistik. Logistik itu penting banget karena itu adalah energi utama kita di gunung. Kalau kita nggak bawa makanan atau makan cuma bawa mie doang, itu nggak akan bisa ngebantu kita di gunung Kak. Kalau aku punya prinsip, aku naik gunung bawa makanan yang aku suka. Aku sering banget masak-masak asik gitu di gunung, kayak ini di Bahavan aja sih aku sering masak spaghetti, aku pernah masak kayak bikin tofu gitu, abis itu bikin kreasi-kreasi aja deh ya, sempet bikin burger juga, bikin puding, bikin popcorn, pokoknya asik aja biar ngebantu naikin mood kita juga. Lalu selanjutnya nggak usah apa ya, ngebedain banget rutin di kota sama rutin di gunung. Kalau misalnya kayak cewek-cewek nih, aku tahu kayak kita pasti kayak self care diri kita gitu kan. Aku juga nggak ngilangin rutin itu tuh kalau di gunung, kayak tetap aja aku tetap skincarean, tetap make upan juga. Asal kita tahu kita nggak akan mengganggu aktivitas saat di sana. Kita kalau misalnya udah tahu nih kita persiapannya lama buat diri kita, terus bangun lebih pagi, harus siap-siap beres-beres lebih pagi gitu Kak, biar nggak mengganggu. Dan yang terakhir yang pastinya ini utama sih bagi aku, yaitu kita harus berpikir positif terus, harus dengan niat yang baik, dan apa ya, pokoknya dipikir positif terus dan terus berdoa, terus berzikir, dan selalu ingat bahwa hakikat pendakian adalah kembali ke rumah dengan selamat. Jadi kalau misalnya kamu nyampe puncak nggak apa-apa, karena gunungnya bakal ada di sana terus nungguin kamu. Gitu dari aku Kak. Terima kasih loh ilmunya. Saya tadi sempat mencatat beberapa hal ya. Mungkin akan jadi pedoman saya kalau misalnya suatu saat saya akan naik gunung ya. Pertama kali ya. Doakan saya berhasil. Oke, by the way, Kenza, kalau berbicara soal ini kan 76 gunung sudah ya sudah dilalui gitu ya sama Kansa ya. Tapi yang paling diingat atau bisa dikatakan apa ya? Paling membanggakan lah untuk Kansa. Apa tuh? Gunung apa tuh? Ini kenapa memilih gunung itu kemudian dijadikan salah satu atau mungkin satu-satunya yang paling membanggakan buat Kansa? Ya, sebenarnya semua gunung tuh pasti ada rasa bangganya tersendiri ya. Cuman bagi aku kayaknya paling membanggakan tuh Gunung Elbrus kemarin sebagai puncak ke-77 yang aku daki. Jadi tuh aku mau naik gunung itu sebenarnya waktu di masih pandemi, cuman karena masih pandemi aku harus mundur, dan akhirnya aku mulai ngeplan lagi tuh di tahun 2021. 2021 aku ngeplan untuk pendakian Elbrus ini akan menjadi gunung ke-77 yang akan aku daki. Posisinya waktu itu aku baru mendaki sekitar 56 gunung. Aku harus ngejar dari 56 ke 76 dengan mendaki sekitar 19-an gunung kalau nggak salah. Dan selama rentang waktu 1 tahun, aku naik sekitar 19 gunung. Mulai dari persiapan yang macam-macam, ada latihan aklimatisasi, latihan konstan, jalan, membawa beban, dan lainnya. Semua persiapan itu panjang banget aku lalui dan susah juga, berat banget juga. Cuman alhamdulillah aku bisa sampai di titik hari keberangkatan aku ke Elbrus. Keberangkatan ke Elbrus itu emang sengaja aku lakukan untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi memang aku pengen bikin konsepnya adalah mendaki gunung ke-77 di hari kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun. Dan alhamdulillah waktu itu dari pihak Kemenparekraf, dari pihak pemerintah sangat-sangat mendukung aku juga, dari pihak sekolah dan dari pihak semuanya sangat-sangat membantu dan mensupport aku, dan aku jadi ngerasa senang banget waktu itu
jadi makin semangat juga buat naik gunungnya. Dan sampai di sana juga perjuangannya nggak selesai gitu aja. Aku harus memakan waktu sekitar 6 hari untuk mencapai gunungnya. Kita ada yang namanya tahap aklimatisasi, yaitu penyesuaian tubuh dengan ketinggian. Jadi kita nggak bisa langsung hari pertama langsung nembak ke puncak tuh nggak bisa. Kita harus latihan dulu nih. Hari pertama ke ketinggian 2.300, setelah hari selanjutnya ke ketinggian 3.100. Dan itu semuanya itu 4 hari itu kita langsung turun ke hotel, nggak bisa stay di situ karena itulah namanya aklimatisasi. Naik setinggi-tingginya dan turun serendah-rendahnya. Kita juga sempat kena satu cobaan juga waktu itu di tanggal sekitar 15 Agustus. 2 hari sebelum 17 Agustus kita dikasih kabar sama guide kita kalau cuaca di tanggal 17 Agustus kurang bagus. Aku lumayan kayak hatinya kena karena misi aku kesana kan mau mengibarkan bendera merah putih di hari kemerdekaan ya. Cuman kalau kayak gini nggak bisa. Cuman waktu aku ngecek forecastnya lagi, aku ngeliat keluar ke arah bumi juga, aku bisa ngeliat cuacanya aman dan forecastnya juga bagus. Dan alhamdulillah ya setelah diskusi-diskusi, guide-nya mau nemenin kita di tanggal 17 Agustus. Dan alhamdulillah ternyata tanggal 17 Agustus itu adalah cuaca paling cerah di saat itu. Kita mulai mendaki di sekitar jam 2 malam menggunakan alat-alat yang nggak pernah aku pakai dulu sebelumnya. Aku pakai crampon, pakai double boots, pakai ice axe yang emang alat-alat pendakian yang keren-keren banget untuk di gunung-gunung es. Dan itu rasanya deg-degan banget, senang banget juga, pokoknya campur aduk lah waktu di hari 17 Agustus itu. Sempat ada menegangkan momen juga sekitar 300 meter sebelum puncak, bendera merah putih yang harus aku kibarin di puncak itu terbang dan jatuh ke jurang. Rasa paniknya tuh ada banget karena kayak misalnya aku kan mau mengibarkan bendera ya, cuman alhamdulillahnya ternyata aku bawa bendera cadangan di tas aku di paling bawah juga. Akhirnya kita buka tas dulu, kita ambil bendera, terusnya posisinya ayah aku harus buka sarung tangan. Akhirnya sampai sekitar sebulanan setelah dari situ ayahku tangannya masih beku karena saking dinginnya di sana. Sana tuh angin tuh kencang banget dan dinginnya tuh sampai mencapai minus 15 derajat. Jadi kayak angin dingin, jalur yang berat, semua tuh campur aduk Kak. Dan akhirnya di pukul sekitar 10 aku sampai di puncak Elbrus. Aku orang kedua nyampe di puncak Elbrus, rasanya senang banget. Yang nggak bisa dijelasin, aku bener langsung nangis. Aku sujud syukur di situ, aku peluk teman-teman aku peluk ayah aku, dan pastinya rasa bangga untuk Indonesia juga dari aku sendiri sih Kak waktu sampai di Agustus kemarin. Oke, wow, seru sekali ya mendengarnya. Saya sangat menikmati cerita dari Kanza itu sendiri. Nah, tapi Kanza terakhir ya, ini singkat saja Kanza ya, karena sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Tapi Kanza ini sebetulnya membagi waktu, Kanza masih sekolah kan ya? Aku masih sekolah. Iya, membagi waktu antara sekolah dan juga mendaki gunung tuh gimana caranya nih? Atau mungkin sedikit tips juga nih buat teman-teman di rumah? Betul-betul. Emang sih kalau bagi aku tetap prioritas nomor 1 adalah pendidikan ya, karena aku juga masih siswi. Dan emang susah buat ngebalancing gitu. Cuman bagi aku kita harus tahu nih, kita harus bisa ngebagi fokus kita. Aku suka belajar, aku suka naik gunung, gimana caranya ya biar bisa balance ya pastinya dengan ngebagi fokus itu. Kalau di sekolah, ini aku fokus belajar, aku fokus ngerjain semua tugas-tugasnya. Di rumah aku bisa latihan fisik, aku bisa persiapan untuk gunung-gunung selanjutnya. Dan alhamdulillahnya dari SD sampai SMA, sekolah-sekolah aku tuh sangat-sangat suportif tentang pendakian aku. Mereka sampai ngasih aku beasiswa karena prestasi pendakian ini. Dan jadinya aku juga ngerasa lumayan terbantu juga. Cuman aku juga nggak bisa ngelepas dari tanggung jawab gitu aja. Kalau misalnya aku harus naik gunung di hari sekolah, aku harus setelah dari situ aku harus bisa les-les tambahan, harus ngerjain tugas-tugas tambahan, harus ngerjain semua tugas-tugas yang ketinggalan. Dan kalau sebisa mungkin tuh naik gunung tuh di hari-hari libur panjang aja, kayak di libur Desember ini kan panjang nih, aku bakal pakai buat naik gunung. Di libur Lebaran juga, jadi di weekend-weekend juga aku pakai gitu kan. Yang penting bisa bagi fokusnya aja sih. Oke, jadi memang harus pintar-pintar ya membagi waktu antara sekolah dan juga hobi ya. Saya ini bukan cuma daki gunung ya, tapi juga hobi. Hobi apa saja yang kemudian disukai teman-teman di rumah atau pemirsa di rumah. Kanza, terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama dengan kami dalam Berita Satu Pagi. Senang sekali berbincang. Semoga harapan-harapan, mimpi-mimpinya, rencana-rencananya terutama di 2023 lancar. Amin. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa.